Candi Dadi yang terletak di Dusun Mojo, Desa Wajah Kidul, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur ini memiliki keunikan tersendiri. Candi Tunggal yang berada di puncak bukit ini juga menyimpan kisah misteri yang melegenda dari mulut ke mulut. Candi Dadi berada pada ketinggian 360 meter di atas permukaan laut dan berada di tengah areal kehutanan RPH Kali Dawir. Sebenarnya Candi Dadi merupakan bagian dari kompleks percandian, karena di Wajah Kidul bagian selatan merupakan perbukitan. Pada 4 puncak perbukitan tersebut masing-masing terdapat 1 buah candi dan Candi Dadi ada pada puncak tertinggi. Pada puncak lain terdapat Candi Gemali, Candi Buto, dan Candi Urung atau Candi Bubrah, sehingga membentuk deretan candi dari yang paling rendah ke yang paling tinggi, yaitu Candi Dadi. Kondisi candi-candi itu sekarang tinggal puing-puing yang berserakan. Hanya tinggal Candi Dadi yang masih berdiri kokoh. Candi Dadi merupakan candi tunggal yang tidak memiliki hiasan dan arca. Denah candi berbentuk bujur sangkar dengan ukuran panjang 14 meter, lebar 14 meter, dan tinggi 6,5 meter. Bangunan berbahan batuan andesit itu terdiri atas batur dan kaki candi. Berbatur tinggi dan berpenampilan setiap sisinya. Bagian atas batur merupakan kaki candi yang berdenah segi 8. Pada permukaan tampak bekas tembok berpenampang bulat yang kemungkinan berfungsi sebagai sumur. Diameter sumur adalah 3,35 meter dengan kedalaman 3 meter. Uniknya sumuran itu ketika hujan terus sederas apapun, di dalam sumur tidak pernah menggenang air sedikit pun. Air yang turun kemudian langsung meresap ke dalam sumur. Candi Dadi sejak awal berdiri belum pernah mengalami pemugaran, sehingga bentuk Candi Dadi ini masih sama dengan zaman dulu. Penelitian terhadap Candi Dadi pernah dilakukan oleh beberapa ahli purbakala, yaitu T.J. Fett sekitar tahun 1878, Hoppermans 1913, N.G. Krum 1915 dan 1923, dan H.C. pada tahun 1901. Dalam laporan Belanda pada abad ke-19 disebutkan adanya kelompok bangunan candi sejumlah 5 buah di lereng utama Pegunungan Wajah atau juga disebut Pegunungan Wali Kukun di Tulungagung. Candi Dadi merupakan salah satu dari 5 kelompok candi tersebut. Tetapi saat ini hanya Candi Dadi yang masih tersisa dan masih berbentuk, sedangkan yang lainnya sudah tidak berbekas lagi. Letaknya yang berada di bukit dihubungkan dengan anggapan masyarakat Indonesia kuno bahwa puncak gunung adalah tanah suci. Anggapan ini merupakan sebuah tradisi yang berlangsung sejak zaman prasejarah yang percaya bahwa arwah para leluhur berada di puncak gunung. Berkenaan dengan pemahaman tersebut, lingkungan alam di sekitar Candi Dadi memang sangat mendukung. Candi Dadi yang berada di puncak bukit langsung menghadap lembah Boyolangu di sebelah utara merupakan karya arsitektur yang menggambarkan sebuah kemegahan. Selain sebagai tempat pemujaan, dapat diduga Candi Dadi dahulu berfungsi sebagai tempat pengabuan, pembakaran jenazah tokoh atau penguasa saat itu. Sifat keagamaan yang melatar belakangi pendirian secara tepat belum diketahui. Hal tersebut disebabkan tidak ditemukannya data yang mampu menunjang upaya pengenalannya secara langsung. Namun, sumuran yang terdapat di bagian tengah bangunan candi tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk dari karakter sebuah percandian berlatar belakang agama Hindu. Diperkirakan Candi Dadi merupakan peninggalan sejarah pada masa Kerajaan Majapahit sekitar akhir abad ke-14 hingga akhir abad ke-15. Di sisi lain terdapat cerita turun-temurun mengenai mitos jomblo. Mitos kutukan jomblo tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di Dusun Kedung Jalin, Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung. Mitos jomblo ini seringkali dikaitkan dengan keberadaan Candi Dadi di Tulungagung. Dusun tersebut berada tidak jauh dari Candi Dadi. Mitos ini sudah menjadi cerita turun-temurun masyarakat sekitar. Bahkan sampai sekarang masih ada masyarakat yang meyakininya. Menurut juru kunci setempat, mitos jomblo yang ada di Dusun Kedung Jalin ini bermula dari cerita lampau yang berkaitan dengan Candi Dadi. Di mana dalam cerita tersebut ada seorang pangeran yang ingin melamar seorang putri dari Dusun Kedung Jalin. Putri tersebut akan menerima lamaran apabila sang pangeran bisa membuat 4 candi dalam waktu 1 malam. Namun sebenarnya persyaratan itu hanya sebagai dalih untuk menolak lamaran sang pangeran. Akhirnya pangeran itu memulai membuat candi seperti persyaratan yang diminta oleh putri. Ketika sang pangeran sudah menyelesaikan 3 candi, sang putri merasa bingung dan akhirnya memunculkan sebuah taktik yang licik. Ketika candi keempat hampir diselesaikan oleh sang pangeran, putri tersebut meminta kepada warga di Dusun Kedung Jalin untuk membunyikan lesung agar pangeran mengira waktu pembuatan candi telah selesai.
Akhirnya pangeran pun berhenti untuk membuat candi. Dan setelah itu pangeran baru sadar bahwa dia sudah dibohongi oleh putri. Candi yang tidak selesai itu kini dinamakan dengan Candi Urung. Mengetahui tipu muslihat sang putri, akhirnya pangeran murka dan memberikan kutukan kepada perempuan di dusun Kedung Jalin tidak akan mendapatkan jodoh atau menikah hingga usia tua.